قال سيد الإمام أبو الحامد محمد بن أحمد الغزالي الطوسي رضي الله عنه ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين في كتاب إحياء علوم الدين إلى الأن قال فما فضل عنها من أوقاتك فلك فيه 4 حالة. الحالة الأولى وهي أفضل أن تصرفه في طلب العلم النافع في الدين دون فضول الذي أكب الناس عليه وسموه علما. والعلم النافع هو ما يزيد في خوفك من الله تعالى، ويزيد في بصيرتك بعيوب نفسك، ويزيد في معرفة بعبادة ربك، ويقلل من رغبة في الدنيا، ويزيد في رغبة في الآخرة، ويفتح بصيرتك بآفة أعمالك حتى تحترز منها، ويطلعك على مكائد الشيطان وغروره وكيفية تلبيسه على علماء السوء حتى عرضهم لمقت الله تعالى وسخطه، حيث أكلوا الدنيا بالدين واتخذوا العلم ذريعة ووسيلة إلى أخذ أموال السلاطين وأكل الأموال الأوقاف واليتامى والمساجين، وصرفوا حلمتهم طول نهارهم إلى طلب الجاه والمنزلة في قلوب الخلق، واضطرهم ذلك إلى المراءة والممارة والمناقشة في أغلب الأمواها. وهذا الفن من العلم النافع قد جمعنا في كتاب إحياء علوم الدين، فإن كنت من أهلي فحصله واعمل به ثم علمه وادعو إليه، فمن علم ذلك وعمل به ثم علمه ودعا إليه فذلك يدعى عظيما في ملكوت السماء بشهادة عيسى عليه السلام. فإذا فرغت من ذلك كله وفرحت من إصلاح نفسك ظاهرا وباطنا وفضل شيء من أوقاتك فلا بأس أن تشتغل بعلم المذهب في الفقه لتعرف به الفروق الناظرة في العبادة وطريق التوسط بين الخلق في خصومة عند الكباهم على الشهوة، فذلك أيضا بعد الفراغ من هذه المهمة من جملة فروض الكفاية. Naam, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan oleh Allah taala waktu, masih diberikan oleh Allah taala kesempatan, masih oleh Allah taala berikan kesehatan, diberikan keberkahan, dan malam hari ini bentuk kasih sayang Allah kita dipilih Allah berkumpul di majlis Allah, di majlis Nabi besar Muhammad. Ketahuilah, dahulu para aulia kita, para sulaha kita, mereka adalah orang-orang yang sangat memperhatikan waktu. Sangat memperhatikan waktu mereka. Kenapa? Sebab orang bisa kehilangan harta, orang bisa kehilangan tahta, seorang bisa kehilangan uang, materi, bisa kehilangan istri, bisa kehilangan anak, bisa kehilangan sahabat. Tapi demi Allah, itu semua bisa tergantikan. Hilang harta sebanyak apapun bisa nyari lagi. Hilang jabatan bisa berusaha lagi. Hilang bini, cari yang baru. Semuanya bisa kita cari. Tapi apa kata para aulia kita? Demi Allah, ada suatu hal yang hilang gak bisa balik lagi kepada kita. Apa itu? Waktu. Ini waktu nih kasultan. Waktu nih kayak raja. Waktu ini lebih mahal dari apapun. Maka para aulia kita bilang, seandainya di pasar ada orang jual waktu, jual umur, maka kami akan mengorbankan harta kami sebanyak apapun untuk membeli umur. Nggak bisa. Ini waktu ini paling berharga. Maka perhatikan waktu kalian, dan ketahuilah waktu ini milik Allah. Setiap detiknya milik Allah, dan setiap detik tersebut akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Kita lupa sehari-hari ngapain aja lah. Udah berapa umur, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, udah lupa kita ngapain aja tuh. Tapi Allah gak pernah lupa. Setiap detik itu milik Allah. Setiap detiknya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Dan ketahuilah, Allah menciptakan kita di alam dunia ada tujuan. Apa tujuan Allah nyiptain kita ke alam dunia ini? Gak bukan dan gak lain, melainkan tujuannya adalah untuk menghambakan diri kita dengan sebaik-baiknya penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah di sini Imam Ghazali bilang,
Di dalam kitab Ihya Ulumuddin, beliau mengatakan bahwasannya manusia ini di dalam kehidupan ini mempunyai 4 waktu yang mulia. Jadi ada 4 waktu mulia, waktu yang agung, waktu yang istimewa. Mudah-mudahan kita ini kebagian termasuk orang yang masuk dalam 4 kelompok ini nih. Yang pertama al-halatul ula, keadaan orang yang pertama di dalam hari-harinya seperti apa ini? Wahya afdal, mereka adalah orang yang sangat utama di hadapan Allah. Siapa mereka? Antasrifahu fi talabil ilmi nafi fi dini duna fudulil ladzi akabban nas alaihi wa sammahu ilman. Derajat yang pertama siapa ya? Bukan orang yang salat, bukan orang yang zikir, bukan orang yang tasbih, bukan orang yang khalwat, tapi yang paling utama siapa ya? Kedudukan martabat paling utama di dalam waktu kita adalah orang yang mencari ilmu. Ini yang paling afdal. Lebih afdal dari zikir. Ente zikir bibir ente pecah-pecah, bibir ente swag sudah. Demi Allah gak ada apa-apa zikir ente dibanding hadirnya ente majelis ilmu. Ada afdal. Ente mau salat gak ada apa-apanya dibanding orang yang hadir majelis ilmu. Ada afdal. Kenapa sebabnya? Sebab dengan ilmu tersebut ente bakal bisa belajar, bakal bisa membedakan mana yang halal, mana yang haram, mana yang hak, mana yang batil. Dan dengan ilmu tersebut akan menambah kualitas peribadahan ente, penghambaan ente kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi martabatul ula di dalam keseharian seseorang ini, dalam keadaan seseorang ini, yang pertama adalah orang-orang yang mereka para pencari ilmu. Afdal. Kemudian wahya afdal an tasrifahu fi talabil ilmi nafi fi ad-din duna fudul alladhi akabban nas alaihi wa sammahu ilman. Yang mana ilmu tersebut akan menyempurnakan ente di dalam penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu ta'ala. Maka Nabi Muhammad bilang, in arada dunya fa'alaihi bil ilm, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilm, wa man aradahuma fa'alaihima bil ilm. Rasul bilang, ente mau dapetin dunia, ente mau menangin urusan dunia, ente perlu belajar ilmu. Wa man arada al-akhirah, ente pengen dapetin akhirat, ente belajar ilmunya. Waman aradahuma, kalau ente pengen ngedapetin kedua-duanya, fa'alaihima, maka raihlah keduanya dengan ilmu. Tapi ilmunya ada ciriknya. Makanya Rasulullah nakanin. Nabi Muhammad bilang dalam hadis Sahih Al-Bukhari dikatakan, man talabal ilma liyujarriya bihil ulama aw liyumarriya bihis sufaha aw yasrifa bihi wujuhan nas adkhalahu Allahu nar. Rasul bilang, ente mau belajar ilmu, cakap keadaan yang paling mulia di hadapan Allah para pencari ilmu. Tapi ingat, ini niat, ente perhatikan niat ente hadir majelis. Rasul ngancam ente, man talabal ilma, ente cari ilmu, liyujarriya bihil ulama. Tujuannya apa? Bersaing antara guru sama guru yang lain. Ente kira majelis partai, guru ane fulan, ngaji ke tempat lain, enggak. Udah satu aja dipegang guruannya, udah pegangannya ini aja, jimatnya nih. Guru ente naik motor bodong, guru apa naik mobil BMW. Wah, kenapa para talabul ilm zaman sekarang cari guru imannya di mata? Mau guru pilih-pilih dulu gurunya, lihat dulu gurunya ini gurunya orang tajir apa kagak. Kalau gurunya orang tajir gue ngaji, kalau orang balangsa gue kagak ngaji deh. Tujuannya dunia. Liumar ya bil ulama, pilih-pilih ulama. Dulu Imam Syafi'i itu gurunya nggak satu. Dalam riwayat manaqib dikatakan gurunya ada 1.300. Gurunya banyak. Lah kita kadang-kadang guru udah satu, udah cukup mentok di situ aja. Enggak. Ente ngaji kemana aja, selama ente tahu manhajnya jelas, akidahnya jelas, thariqahnya jelas, ente ngaji, ambil manfaat.
Dari setiap para ulama ambil manfaat. Dan Imam Syafi'i bilang apa? Wa ilma zadani ilman zadani fahman bi jahli. Setiap orang nambah ilmu, orang nambah bodoh, nambah kaborengan, nambah kekurangan. Ada satu orang sahabat plus mantunya Nabi. Ini dipuji sama Nabi. Apa? Ana madinatul ilm wa aliyu babuha. Ini kotaknya ilmu. Kalau lautan itu samudranya ilmu. Pintunya siapa? Sayyidina Ali. Sahabat pada cemburu. Masya Allah Sayyidina Ali. Dibilang pintunya ilmu. Terus ini yang muji Rasulullah. Tapi begitu beliau gak menjadi sombong. Beliau mengatakan ana abdun man 'allamani walau harfan. Ini budak hamba sahaya yang bisa diperjualbelikan. Kepada siapa? Kepada orang yang mengajarkan aneh walaupun cuma satu huruf. Subhanallah. Cari ilmu di mana aja. Sama kiai kita ngaji, sama asatid di kampung kita ngaji, sama habaib kita ngaji. Ente baca sholawat banyak, tapi nggak ngaji, percuma. Ente zikir banyak, bibir ente pecah-pecah, percuma. Sebab Imam Ghazali bilang, al-halatu ula fi afdalil awqat. Waktu yang paling mulia di hadapan Allah yang pertama siapa? Fi talabil ilm, adalah orang-orang yang mencari ilmu yang bermanfaat. Jadi cari ilmu bukan untuk bersaing antara ulama. Sebab kita dituntut sama Allah. Tugas kita ini nyampein, ngajak orang, belajar, ngajak orang, belajar, ngajak orang. Tapi ngajak orang bukan ke nafsunya inti. Ngajak orang bukan ke organisasi inti. Ngajak orang bukan ke partainya inti. Tapi ngajak orang ke Allah. Qul hadhi sabili. Katakan ini jalan Allah. Jalannya Rasulullah. Ad'u ilallah. Ngajak orang bukan ke dirinya, bukan ke majelisnya, tapi ngajak orang ke Allah. Jadi kalau ada guru ente bilang ente nggak boleh ngaji di sana, ngaji mama aja, tinggalin guru begitu. Kenapa sebabnya? Dia ngajak orang ngaji ke nafsunya, bukan ngajak ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Liyujari hadil ulama, auliyumar ya sufaha. Atau ente pulang dari majelis ilmu, ngelihat orang lain, ente ngerasa lebih mulia dari orang lain. Ini orang bahlul, ini si orang pinter, ini orang nggak pakai siwak, nggak ngikutin sunnah Nabi, merokbal nih orang. Hati-hati, setan pinter. Kadang amalan ente udah bagus, ibadah ente udah bagus, bawa karung pahala, karungnya bocor, pahalanya bangkrut abis, sial tuh orang. Na'udzubillahi min. Inna syaitana adu, fattahidu syaitana aduwa. Syaitan tuh musuh, maka perlakukanlah musuh sebagaimana musuh. Ilmu nafi' ada tandanya, kata Imam Ghazali. Apa? Ilmu ma yazidu fi khaufika minallahi ta'ala. Ilmu tuh bukan bikin ini disombong, bukan. Tapi ilmu yang bermanfaat itu bakal ngerasain. Apa rasanya? Ilmu tersebut akan membuat rasa takut ente bertambah kepada Allah. Makin asyik sama Allah, makin mesra sama Allah, makin nikmat ibadah kepada Allah. Sebab manusia kalau takut akan sesuatu, dia bakal lari dari sesuatu tersebut. Ente takut ditagih utang, ente lari dari penagih utang, debt collector. Ditagih lo ngumpet. Lo takut sama bini, lo ngumpet dari bini. Kalau takut sama preman, lo cari jalan lain, nggak mau dipalak sama preman. Tapi kalau orang udah takut kepada Allah, dia bakal lari menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ilmu manfaat tandanya apa? Bahkan membuat rasa takut dia kepada Allah, bertambah rasa takutnya. Wa yazidu fi basiratika bi uyubi nafsi. Dan ilmu tersebut akan membuat dia sibuk. Sibuknya ngapain? Bukan sibuk sama dosanya orang, bukan sibuk sama kesalahannya orang, bukan sibuk sama kebobrokannya orang. Tapi ilmu yang bermanfaat, ente bakal sibuk dengan aib-aib kekurangan ente kepada Allah. Ente belajar ilmu, ya Allah ane banyak ninggalin sunnah Nabi, ya Allah kemarin banyak ninggalin syariatnya Nabi, ya Allah ane banyak ninggalin tuntunannya Nabi, ya Allah wudu ane gak bener ternyata kemarin gak rapi. Dengan ilmu tersebut membuat ente tuh menampel aib-aib ente, introspeksi diri ente kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kadang-kadang ilmu belum seberapa, melihat orang udah wah ane alim, udah paling alim, udah melihat orang kagak ngaji, udah na'udzubillahi min. Wa yazidu fi ma'rifatika bi ibadati rabbik. Dan menambah pengetahuan engkau di dalam penghambaan, peribadahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yuqallil min raghbatika fid dunya. Dan juga mempersempit rasa butuh inti terhadap dunia. Emang nggak boleh beb dapat dunia, rumah bagus nggak boleh? Boleh. Beb boleh beb pakai kendaraan motor yang mahal, beb boleh. Beb boleh pakai handphone yang cakep, beb boleh. Beb boleh pakai baju yang bagus, kain BHS, boleh. Nggak apa-apa.
selama nggak ada kadar rasa cinta inti kepada itu dunia. Apa sih kadar cinta tersebut? Ente mengutamakan itu urusan dunia tersebut sampai ente melupakan kewajiban ente kepada Allah. Hati-hati. Dan ada rasa takut ente ketika kehilangan hal tersebut. Ini namanya hubbud dunia. Wa hubbud dunya zamimah min kulli khairin hakimah fi hal bala ya mukimah. Ada hubbud dunia puncaknya bala. Waliyadzubillahi min. Nah, dengan ilmu ente bakal belajar mengekang rasa cinta ente terhadap dunia. Kemudian lagi apa? Wa yazidu fi raqbatika fil akhirah. Dan ente bakal condong menyibukkan urusan dunia ente untuk bekal ente besok ngadepin akhirah. Wa yaftahu basiratika bi afati a'malika hatta tahtarida minha. Dan engkau akan sibuk memandang akan kurangnya pengetahuan kalian tentang amal-amal kalian sehingga kalian akan menyempurnakan amal tersebut. Wa yutliquka ala makaidi syaitan wa gururihi. Dan membuat engkau akan berpaling daripada tipu daya syaitan dan permainannya, wa kaifiyahnya. Sebab apa? Syaitan itu bisa talbis. Talbis itu apa? Bisa nyerupa. Nyerupa pakai apa? Ala ulama isu, kepada ulama-ulama yang su. Namanya ulama jajaden. Orang akhir zaman begini modelnya kadang-kadang. Kalau nggak salah cari guru, salah berguru. Kalau nggak salah nyari guru, nggak mau nyari guru. Itu penyakitnya orang akhir zaman ini. Siapa itu ulama su? Hatta arradahum limaktillahi ta'ala wa sahati. Sehingga ketika ente masuk belajar kepada ulama su tersebut menjerumuskan ente kepada kehinaan Allah dan kemurkaan Allah. Na'udzubillah. Haitsu akalu dunya biddin. Yang marana mereka ini menjadikan agama ini sebagai wadah mereka numpang hidup. Jadi bukan menghidupkan agama, tapi numpang hidup di atas agama. Jadi agama bisa diperjualbelikan sama mereka samanan qalila. Ini hukumnya haram. Ada duitnya tak halal. Nah, ini repot begini nih. Bisa berubah-ubah. Yang haram bisa jadi halal. Akhir zaman ada wattakhadhu ilma zari'atan wa wasilatan ila akhdhi amwalis salatin. Dan dia mengambil ilmu tersebut sebagai zari'ah, wasilah, sebagai akses jalannya dia untuk mengambil kepentingan urusan dunianya dia. Wa aklil amwalil alqaf wal yatam wal masakin. Dan dia enggak segan-segan, enggak takut-takut memakan uang wakaf, memakan uang anak yatim, orang-orang miskin. Wa sarrafu himmatahum tulun na'arihim ila talabil jah wal manzilah. Dan tandanya ulama su itu apa? Mereka akan berpaling keinginan mereka dari Allah. Apa tujuan mereka? Setiap waktu mereka yang jadi tujuan mereka adalah talabul jah, mencari kemuliaan, pengen dipuji orang, pengen digeluh-geluhkan orang. Wal manzilah fi qulubil khalqi. Dan mencari tempat atau mencari tempat di hatinya manusia. Ada orang benci ngambek, ada ulama gak dihormatin orang ngambek. Ngakunya ustaz, ngakunya ulama gak dihormatin orang ngambek. Kami gak mau, gak demen sama dia. Kenapa? Gak hormat sama ini lah, repot begitu. Ada orang gak suka sama ini, gak suka nih. Di kampung gak demen sama ini, gak mau lagi dakwah di situ. Lah, berarti selama ini dakwah nyari tempat di hatinya manusia. Itulah kitab Kunuzul Sa'adah tuh. Habib Ali Al-Habsyi ngutus murid-muridnya dakwah ke satu kampung. Itu kampung Masya Allah, kampung Las Vegas deh. Jadi kalau ada ulama masuk ke sana dimusuhin, dizalimin. Terus muridnya diutus ke sana nggak ada yang kuat, pulang. Apa kata Habib Ali Al-Habsyi? Tanda keikhlasan seseorang dalam berdakwah, dia bakal diuji dalam dakwahnya. Jadi dakwah itu nggak gampang, ujiannya banyak. Nah, itu tanda keikhlasan seseorang. Akhirnya satu orang muridnya diutus ke kampung tersebut, nggak dimusuhi, dimuliakan. Nah ulang namanya rencang orang dakwah di dia dimusuhan. Orang datang ke dia dibungahkan, dikasih buah-buahan, dikasih makanan. Malam ini dia taubat nangis sama Allah. Ya Allah, berarti dakwah ini gak bener. Ada datang ke kampung ini dimuliakan sama orang kampung. Dia taubat sama Allah. Besok subuh dia lagi khutbah, dilempar kotoran sama orang. Dia sujud syukur, alhamdulillah, berarti dakwahnya dia bener, dia bilang. Sebab orang berdakwah, menyampaikan ilmu, hadir majelis ilmu, beramal dalam keseharian kita nggak cari tempat di hatinya manusia, tapi tujuan kita satu, kita cari tempat di hatinya Allah.
Di hadapan Allah. Udah cari tempatnya di Allah aja deh. Kita nggak cari manusia, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya nanti kita bakal sambung lagi. Ya, nanti kita bakal dengar ilmu daripada Habib Syakir. Terus selanjutnya pesan. Ini insya Allah dikit lagi kita masuk kepada bulan Rabiul Awwal. Alhamdulillah dikasih umur sama Allah dipertemukan lagi bulan Rabiul Awwal. Itu dikatakan man qasada maudian yuqra'u fihi maulidin nabi qasadahu Allahu rawdah min riyadil jannah li'annahu ma qasada illa li mahabbatin nabi wa qala nabi man ahabbani kana ma'i fil jannah. Ini kita mau masuk bulan Maulid Nabi, punya program enggak kita? Ayo tanya diri kita masing-masing, Maulid Nabi punya program enggak? Apa program kita? Bulan Rabiul Awal tahun ini kita mesti punya program nyenengin hatinya Rasulullah. Kalau kemarin-kemarin kita bulan Maulid Nabi kita lemparin kotoran ke wajahnya Nabi, kita lemparin kotoran ke wajahnya Nabi. Tapi jadikan bulan Maulid tahun ini, aneh pengen antum sekalian ngebilain hatinya Rasulullah. Nabi cinta banget sama ente, Nabi sayang banget sama ente. Itu sampai Nabi mengatakan, "Ma min saukatin yasuku ummati illa wa ajidu alamah." Tidaklah sebutir duri menyentuh kulit umatku di alam dunia, aku yang merasakan sakitnya, kata Rasulullah. Kalau Nabi begitu dahsyat cintanya, nanti apa balasan Nabi bakal Nabi? Ini besok bulan Rabiul Awal, aneh pengen persiapkan kita amal kita menggembirakan hati Rasulullah. Perbanyak sholawat sama sholawat terus sama Nabi, puji Nabi, agungkan Nabi. Sholawat apa aja ente baca yang ente hafal deh, senengin hatinya Nabi. Anak ente bilang, "Pak, pengen beliin handphone, Pak, pengen ajak jalan-jalan ke Taman Safari, Pak." Ayo kurang ajakan. Syaratnya naon? Maca sholawat 10.000 kali. Sok semangat sih budak-budak. Istri ente mau kasih uang belanja, "Bu, sholawat sama Nabi." Yang untung ente, Allah diuntungin. Banyakin sholawat sama Nabi. Dan ani minta kepada semua jamaah, mudah-mudahan di rumah ente bisa ngundang Rasulullah. Nih, insya Allah muka antum semua bisa ngundang Rasulullah. Pengen gak ngundang Rasulullah? Gimana caranya? Bikin maulid Nabi. Bikin maulid Nabi jangan di lapangan. Itu ada ulama di Cianjur namanya Anggentur. Apa? Angnung apa? Gentur ya. Oh, kalau kiai ini apa anak cerita. Itu dulu tuh habaib sering ke sono tuh, ini kiai Masya Allah banget. Itu kalau bikin maulid Nabi 3 rakaat. 3 rakaat. Pertama bikin maulid Nabi di masjid. Kedua bikin maulid Nabi lagi di mana? Di kobongnya dia, di pesantren dia. Ketiga bikin maulid Nabi di mana? Di kamarnya dia. Tapi mesti dah habaib. Maka tamu-tamu nanya, "Nih ngadamel maulid Nabi ka 3 kali cenah." Mohon, sebab orang hoyong masjidna orang kadongkapan Rasulullah. Ane pengen masjid ane kedatangan Rasulullah. Ane pengen pesantren ane kedatangan Rasulullah, dan ane pengen kamar tempat tidur ane kedatangan Nabi Muhammad. Jadi ente ini para panitia maulid Nabi, tujuan bikin maulid Nabi apa? Tujuannya ente pengen nyenengin hatinya Rasulullah. Ini maaf. Kadang bikin maulid Nabi tujuannya nang Nabi, tapi mempermalukan Nabi. Lagi baca maulid Nabi, cewek cowok campur aduk. Maaf, ane ngomong begini penting banget. Jangan sumbing. Kalau ente ngerasa ya bagus. Ane ingetin, ane sayang sama ente. Panitia maulid Nabi di kampung-kampung antum yang muda-muda sekarang nih, penerusnya nih. Kami minta antum kalau bikin maulid Nabi yang penting apa? Bukan tendangnya gede, bukan. Bikin maulid Nabi bukan makanan banyak, bukan. Itu mah bonus. Bukan bongsang, itu mah bonus. Tapi hadir maulid Nabi, gimana caranya kampung itu kedatangan Rasulullah. Ini yang paling penting. Terus gimana biar Rasulullah senang datang, Beb? Jangan ada yang haram. Maulid Nabi laki perempuan campur aduk. Perempuannya joget-joget. Kan baca sholawat joget-joget deh. Astagfirullah. Nggak boleh goyang-goyang pinggang. Perempuan laki campur aduk. Kadang lihat anak laki hadir maulid Nabi boncengan sama perempuan. Berduaan sama perempuan. Istrinya kan lain deh calon. Ya kerta arub cina. Bener siap terharu. Kayak mentang lain. Taruh. Ada maulid Nabi namanya penistaan maulid Nabi. Namanya penistaan maulid. Jadi nggak boleh campur laki perempuan. Paginya maulid perempuan, malamnya khusus buat laki-laki. Ngertos? Terus pesanannya apa lagi? Bakar wewangian.
gahru, buhur, minyak wangi. Tapi yang ngasih minyak minta tolong tahu diri. Kadang aneh paling pegal hadir maulid Nabi tempat orang apa? Udah cakep-cakep pakai gahru, Habib Syakir pakai gahru, Amin Taufik ini, Amin Ali pakai gahru 10 juta nih katanya meremeh. Pakai gahru mahal-mahal, udah cakep gahrunya nih. Pas marhabah yang satu keluarin minyak wangi, yang satu keluarin minyak wangi. Kita mau nolak makruh, tapi yang ngasih nggak tahu diri. Minyak cap ular. Itu sih bukan malaikat lagi, jin aja minyak. Pesan tahu diri loh. Kalau mau ngasih minyak tahu di. Nah, ini ngumpet kan begitu masih aja korek-korek tangan gitu. Minyak aduh hameke ya. Minyaknya yang cakep, itu cukup satu aja. Kalau nggak usah minyak deh, gahru aja bagiin gahru atau buhur. Terus ingat, selama maulid Nabi ente yang ngaji sama aneh, untuk aneh haramin selama maulid Nabi ada di antara ente lagi baca maulid rokok. Itulah ngaku siang ngaji dia. Ya Rabbi sholli ala Muhammad rokok. Ente sama aja Rasul datang ente sakitin hatinya Nabi. Makruh emang gak haram, tapi suatu hal yang gak disukai nama Nabi. Masa Nabi datang ke kampung kita disambut sama hal yang gak disukai nama Nabi, pantas gak? Ada Habib mau datang ke rumah kami, Habib doain apa? Kebuli, oh disiapin kebuli. Rasul mau datang ke kampung kita, siapin apa yang disenengin sama Nabi. Jangan sampai ada rokok. Terakhir yang tutup sama cerita nih. Dulu di kampung Habib Ali nih, tetangganya dia ada orang ahlu sunnah. Cuma dia mengatakan ketimbang baca maulid Nabi lebih afdal baca bukan anti sama maulid daripada baca maulid lebih baik baca Habib Ali setiap malam Jumat baca maulid tiba dulu sebelum ngarang simpul duror, baca maulid tiba sebab beliau mengatakan tidaklah dibaca maulid tiba dari awal sampai akhir Rasulullah datang, kata beliau. Habib Ali Habsyi bilang begitu ya. Singkat cerita, tetangganya baca Quran, malamnya mimpi ketemu Rasulullah. Man ra'ani fil manam faqad ra'ani haqqan fa inna syaitan la yatamatsalu bi. Orang kalau udah mimpi ketemu Nabi, maka dia telah benar berjumpa dengan Nabi. Kenapa? Syaitan enggak bisa nyerupai Nabi. Subhanallah. Nabi datang, dia senang. Nabi datang sama Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali dan para sahabat-sahabat yang lain. Ini orang bilang, "Ya Rasulullah, hal apa yang buat engkau datang kemari?" Nabi jawab, "Tadinya aneh mau datang ke rumah cucu aneh, Habib Ali Al-Habsyi. Ketika aneh mau hadir, tidaklah dia baca maulid setiap malam Jumat, aneh datang," kata Rasulullah nih. "Tapi tadi ketika aneh mau datang, ada salah satu orang bawa alat penghisap rokok, aneh gak mau datang," kata Rasulullah. Aneh gak mau datang, dia bilang. Gara-gara ada orang aneh gak mau datang. Bangun tidur, langsung ke rumah Habib Ali Habsyi. "Ya Habib, kenapa? Kapan maulid Nabi lagi?" Cok Habib Ali tumben sih ya. Gak pernah hadir maulid Nabi bertahun-tahun, tumben nanyain maulid Habib Ali bilang setiap malam Jumat ada maulid Nabi. "Siap Beb, mulai sekarang aneh menjadi satpam," dia bilang. "Kenapa jadi satpam?" "Aneh mau lihat yang datang, aneh periksa dulu bawa rokok apa kagak. Kalau bawa rokok aneh suruh pulang dia tuh." Kenapa? Gara-gara dia Rasulullah gak datang. Nah, jangan sampai kalau satu orang merokok, satu kampung gak dapat keberkahan Nabi. Kenapa sebabnya? Nabinya gak datang gara-gara satu orang gak jaga adab di majelisnya Rasulullah. Mudah-mudahan ente semua bisa ngundang Nabi ke kampung ente, ke rumahnya ente dalam keseharian kita bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Sekarang kita mintakan nasihat dari guru kita Habib Syakir bin Syekh Abu Bakar.